Haris tak pernah membayangkan jika badai COVID-19 akhirnya menghampiri keluarganya. Ibu, ayah, adik, ipar dan keponakannya dinyatakan positif COVID-19 di tengah tingginya kasus di Jakarta pada awal Juli lalu. Hidup di rumah berbeda, Haris pun harus meninggalkan sementara istri dan anaknya untuk merawat keluarga yang sakit. Di tengah keterbatasan, ia harus berjibaku mencari oksigen dan obat-obatan karena kondisi sang ayah yang sempat menurun. Nah, memang ternyata tidak segampang yang kita kira gitu. Karena kayak di puskesmas Kelurahan Pasar Minggu pun sempat kehabisan obat gitu. Mohon ditunggu ya, sabar, obat yang kemarin masih ada kan gitu. Masih gitu ya, sudah diminum saja gitu. Nah, obat-obatan dari puskesmas itu baru kami terima 7 hari. 7 hari ya, seminggu setelah hasil PCR kami keluar tanggal 3 Juli. Kami tidak punya tabung oksigen sama sekali. Saya cari-cari di e-commerce, lalu cari di tempat jual beli second, ada di e-commerce, tapi harganya benar-benar gila-gilaan ya. Haris bersyukur pengurus Satgas COVID-19 di lingkungan RW Rumah Orang Tua Haris di Pasar Minggu, Jakarta Selatan berperan aktif membantunya melalui krisis ini, hingga semua anggota keluarga sehat kembali. Sepertinya Satgasnya bekerja 24 jam. Setiap pagi jam 5 subuh kita sudah ditelepon untuk ukur saturasi, untuk ukur suhu. Terus sudah tanya latihan pernapasan, suruh latih pernapasan, pagi, sore suruh latih pernapasan. Terus nanti kalau sudah ada matahari suruh berjemur, olahraga ringan. Selain obat-obatan, mereka membutuhkan dukungan moral. Apa yang saya lakukan dan Satgas kami, RW kami melakukan adalah dengan menanyakan kabarnya, menanyakan keluhannya setiap hari, ataupun memberikan bantuan logistik dan juga ya memberikan bantuan makanan atau obat-obatan vitamin. Jadi kami inisiasi untuk menyediakan tabung oksigen dengan cara kami mendata warga-warga yang mungkin udah punya tabung oksigen yang nggak dipakai gitu kan. Jadi kita bantu cariin tempat refill oksigennya. Tak perlu bingung jika Anda atau keluarga dinyatakan positif COVID-19. Yang paling pertama dan penting dilakukan, tak perlu takut melaporkan diri ke Satgas COVID-19 RT atau RW setempat agar keluarga dan orang-orang yang berkontak erat dengan pasien positif bisa segera dites. Jika Anda belum mendapat penanganan dan obat segera dari puskesmas, manfaatkan layanan konsultasi online dari 11 aplikasi telemedicine yang bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan. Anda juga bisa mendapat obat dan vitamin gratis jika hasil tes PCR positif. Jika pihak puskesmas memutuskan bahwa Anda atau keluarga diperbolehkan menjalani isolasi mandiri di rumah, maka segera pisahkan kamar tidur dan cucian baju kotor pasien dari anggota keluarga yang sehat. Hindari interaksi langsung keluarga yang sehat dengan pasien. Pastikan di rumah tersedia minimal termometer dan oximeter atau alat pengukur saturasi oksigen. Jika pasien punya riwayat komorbid, tak ada salahnya juga menyiapkan tabung oksigen atau oksigen portabel jika sewaktu-waktu terjadi sesak napas. Ukur dan catat suhu tubuh pasien minimal 2 kali sehari, serta saturasi oksigen setiap 2 jam sekali. Ajarkan pasien untuk mempraktikkan posisi proning untuk mencegah sesak napas jika tabung oksigen tak tersedia di rumah. Posisi proning bisa berganti setiap setengah jam sekali dan usahakan pasien nyaman dan rileks. Pastikan juga sirkulasi udara dan ventilasi kamar pasien baik. Buka semua jendela setiap pagi dan usahakan pasien serta seluruh anggota keluarga di rumah mengenakan masker 24 jam sehari dan disiplin protokol kesehatan. Jika harus merawat pasien yang sakit,
Pastikan selalu cuci tangan setelah berinteraksi. Pasang juga tanda sedang isolasi mandiri di depan pintu rumah agar mudah diidentifikasi Satgas COVID-19 setempat, baik untuk kepentingan tracing atau telusur kontak maupun distribusi logistik. Dan tentunya patuhi anjuran isolasi mandiri dari dokter. Kita melihat satu lokasi rumahnya. Lokasi rumahnya apakah memadai atau tidak untuk melakukan isoman. Jangan sampai dia melakukan isoman tapi menambah beban pada pasien bertambah gitu pada keluarganya. Melaporkan diri ke puskesmas sejatinya juga membantu mencegah risiko kematian pasien saat isolasi mandiri, karena kondisinya bisa terus dimonitor oleh dokter walaupun secara daring. Ya, harusnya sih mereka tetap lapor ya ke Satgas RT, RW, kemudian kalaupun sama puskesmas gitu ya. Jadi nanti kalau misalnya terjadi apa-apa gitu ya, jadi masalah atau terjadi perburukan ketika mereka lagi isolasi mandiri, jadi kita pihak puskesmas tahu. Menteri Kesehatan juga mengungkap tingginya angka kematian akibat COVID-19 yang tak kunjung turun disebabkan oleh kondisi pasien yang memburuk dengan cepat dan terlambat tertangani. Tak ada yang bisa memastikan keselamatan diri ketika terjangkiti wabah 1000 wajah ini. Namun, kematian bisa dicegah jika masyarakat sudah mendapat vaksinasi, disiplin menaati protokol kesehatan, dan mendapat pelayanan kesehatan tepat waktu. Tim Liputan, Kompas TV.